ulernya ya, saya sudah berani megang sekarang. Tuh, ternyata kalau misalnya kita tenang, dia pun akan merasa tenang. Ya, tenang. Jadi santai aja Bapak, Bapak kepalanya itu ya sudah mulai ngadep sini ya Bapak. Selamat datang di Sangiang Wera, kawasan pesisir Bima dengan bentang alam yang mengagumkan. Di kejauhan, Pulau Gunung Api Sangiang terlihat begitu gagah menjulang di ujung lautan. Laut menjadi tempat warga Sangiang Wera untuk menyambung hidup setiap hari. Jadi tak heran apa yang ada di lautan seakan sudah mendarah daging dengan warga Sangiang Wera. Seperti penghuni laut yang akan saya cari kali ini. Orang Sangiang menyebut tempat yang akan kami tuju Nisa Pai atau Pulau Pai. Sebagian lain menyebutnya Nisa Keramat. Saking banyaknya legenda yang melekat dengan pulau penuh misteri ini. Ya, udah selesai. Ya, Ini hari ini pulang. saya lagi di Desa Pai. Nah, saya mau masyarakat di sini mau menuju ke sana nyebrang pulau. Tapi bukan yang di belakang itu. Tuh, di sana tuh. Itu namanya Pulau Ular. Nah, masyarakat di sini biasanya mempercayai itu penuh dengan ular dan banyak ularnya di sana. Setelah tadi ada prosesnya untuk menebar beras kuning, nah itu sebagai tanda penolak bala atau sebagai biar kita nggak kenapa-kenapa nanti saat menyeberang ke lautan sana tuh. Jadi memang harus ada doa-doa tertentunya. Nah, ini saya sekarang sudah sampai di Pulau Ular, tapi saya belum tahu nih ularnya adanya di mana. Nah, bapak-bapak ini yang tahu. Setelah udah siap nanti kita bakal cari. Ini udah Pak, parkirnya udah benar? Udah benar. Hah, parkir perahunya udah Kita benar. cari udah dulu. Oh ya, di mana Pak? Sana? Ya. Mana? Aduh, hati-hati Bapak. Aduh. Oh, adanya di batu-batu situ ya, Pak? Oh, ini dia ngumpetnya di mana? Di situ. Di mana? Oh, banyak ya tadi di situ. Iya, banyak. Oh, di sebelah situ. Nah, ternyata ulernya adanya tuh di nih selip-selipan. Di selip-selipan batu seperti ini. Jadi memang dia kadang kalau misalnya sudah mulai pasang, dia akan keluar mencari jalan. Kayak begini nih, ini lagi pada keluar. Meski terlihat jinak, tak bisa sembarang orang bisa memegang ular berbisa ini, termasuk saya dan warga Desa Pai. Diperlukan kehati-hatian serta pengawasan seorang pawang. Jadi, jangan diikuti ya. Asal-usul keberadaan ular di Pulau Nisa Pai sangat beragam. Yang paling populer, kisah kapal kuno yang karam dan tenggelam. Nah, ular-ular laut ini diceritakan sebagai jelmaan para penumpang kapal. Pulau kosong dengan kontur berbatu karang merupakan habitat yang cocok bagi ular laut. Karena jenis pulau seperti ini menawarkan perlindungan dan tempat beristirahat yang sempurna. Saat siang, suhu air laut cenderung panas akibat sengatan sinar matahari. Hal ini membuat kadar oksigen menipis dan memaksa sang reptil keluar dari air. Kami memutuskan memasuki gua kecil di Pulau Ular. Jujur saja, perasaan saya menjadi semakin tidak karuan.
ngumpetnya dia tuh di sela-sela batu, jadi harus nyarinya tuh bener-bener teliti, ngeliatin batunya satu-satu. Saya tidak mau pegang. Nah, ini ada lagi ularnya, nemu lagi, tapi di goa seperti ini, dan seperti biasa ngumpetnya ada di celah-celah batu situ ya Pak tadi ya, di dalam. Iya Pak. Tuh, itu lagi dicari lagi, katanya banyak ada di dalam. Ini baru satu. Ini lagi Pak. Wah, jadi, Wah, hilang lagi dia. ngambur akhirnya gimana? Pergerakannya itu memang cepat banget. Baru dilihat 1 detik udah hilang lagi. Ular laut hidup di perairan di seluruh dunia, biasanya di daerah dengan terumbu karang yang subur. Populasinya memang lebih sedikit bila dibandingkan jenis ular yang ada di darat. Yang pasti, jangan bermain-main dengan bisa ular laut. Kadar racunnya terbukti 10 kali lebih mematikan dari racun king cobra. Sekali dia menyerang, nyawa manusia akan melayang dalam 30 detik saja. Tak terasa, kami akhirnya tiba di ujung Nisapayi. Soalnya kepala duluan kita pegang sini. Ini saya baru pertama kali seumur hidup saya megang ular. Saya nggak tahu harus megangnya dari mana. Kata bapaknya sih dari kepalanya. Dari kepalanya, ya. Ditekan, jangan ditekan ya. Ya, tekan. Jangan ditekan. Enggak, tak usah takut. Enggak apa-apa. Ya, Pegang, Bapak pegang, jangan. nggak apa. Jangan Ada dulu dilepas ya kita Pak. ini, ya. Jangan dulu dilepas ya Pak ya. Ya. Nah, ini saya lagi melawan rasa takut saya sendiri. Tapi sebenarnya megang ular ini tuh ada tekniknya. Ya. Jadi memang jangan terlalu ditekan, Iya, iya. dan yang paling penting jangan pernah megang ekornya karena itu bagian paling sensitif dari ular itu sendiri. Ularnya ya, saya sudah berani megang sekarang. Tuh, ternyata kalau misalnya kita tenang, dia pun akan merasa tenang. Ya, tenang. Jadi santai aja Bapak kepalanya itu ya sudah mulai ngadep sini ya Bapak. Nah, kenapa dia mau menghadapnya ke sini terus? Iya, sih. Karena Ya, dia mau kamu ke bawah aja ya. angkat-angkat. Bapak, sumpah Pak. Bapak, wah, ini susah banget untuk ngelawan rasa takut ya Allah. Laticauda colubrina ini memang kelihatannya tidak terlalu agresif, tapi kalau dalam jenis ular ini adalah ular yang bisanya mematikan. Tapi selama kita memang tidak menyakiti dia, nggak menyerang, dia juga nggak akan menyerang kita tuh ya. Kayak begini kan dia tenang-tenang aja. Jadi buat temen-temen kalau ada yang mau main ke Pulau Ular harus tahu dulu cara untuk megangnya dan cara untuk nanganinnya kalau dia udah mulai agresif. Jadinya kita bisa main-main sama ular. Tuh kayak saya kan, saya udah mulai berani kan? Nah, karena saya tahu cara nanganinnya gimana. Selain memang bisanya yang cukup berbahaya, nah kalau dilihat dari ciri fisiknya ularnya warnanya seperti ini, belang-belang, hitam, keabu-abuan. Kalau dilihat dari buntutnya juga, tuh nggak kayak ular biasa kan, ini kayak ekor ikan. Tuh. Fungsinya ya memang untuk berenang di laut. Jadi memang dia ular ini agresifnya di laut. Kalau misalnya dia udah mulai ke daratan, itu untuk berteduh atau untuk beristirahat. Inilah puncak Pulau Ular. Di balik beragam legenda dan puluhan spesies ular laut yang mematikan, Pulau Ular di Nisapayi punya kecantikan panorama yang benar-benar luar biasa. Wow, keren banget di atas ini.
Ini di samping kanan kiri saya udah ada pohon yang berdiri sangat kokoh. Nah, masyarakat di sini percaya konon legendanya dulu ada kapal yang terdampar di sini sehingga terbentuklah pulau ini. Masyarakat Tori di daerah Bima Sumbawa memiliki kearifan lokal yang unik dalam memanfaatkan hutan. Pencarian hasil hutan hanya dilakukan sesekali atau berdasarkan kebutuhan saja. Nah, hari ini saya sama bapak lagi mau cari bahan yang biasanya dipakai untuk masyarakat di sini, keramas. Nah, bahannya bukan bahan biasa tapi pakai cabai hutan. Wow, seperti apa keramas pakai cabai ya? Aduh, ikutin terus jejak petualang. Wow. Meski bukan lagi hutan asli, hutan di sekitar Desa Tori masih memiliki keberagaman flora yang mengagumkan. Target utama menjelajah hutan hari ini adalah mencari tanaman cabai gunung yang tumbuh liar. Nah, ini dia buah sebia yang kita cari ini. Bentuknya seperti ini. Kalau dilihat ini mirip sama buah sirih, tapi ini lebih panjang dan juga lebih kecil ukurannya. Terus aromanya ini wangi. Tapi kata bapaknya ini tuh rasanya pedes. Ini pedes banget. Bapak, ini rasanya pedes banget. Ini baru digigit sedikit aja ini udah pedesnya. Emang kalau di sini disebutnya ini ya cabai gunung ya. Ini disebutnya memang kalau di sini cabai gunung, makanya pedes. Cabai emang. Cabai gunung atau cabai hutan disebut juga cabai Jawa. Tumbuh di kawasan pegunungan dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Sejak dulu, tanaman ini telah digunakan orang Sumbawa sebagai obat herbal untuk mengatasi beragam penyakit. Mulai dari masuk angin, sakit kepala, sakit gigi, hingga obat tekanan darah rendah. Di wilayah Bima, cabai gunung dikenal dengan nama sebia karena punya beragam manfaat. Cabai gunung tetap dipelihara keberadaannya di dalam hutan. Cabai gunung tumbuh merambat hingga ketinggian 10 meter di atas tanah. Tadi dia buah sabianya nih, bentuknya seperti ini. Ini udah matang, warnanya merah, terus agak mengkerut. Kalau kata bapaknya, kalau yang belum matang itu agak panjang, terus warnanya kuning. Tapi ini udah matang seperti ini bentuknya. Manfaat cabai gunung telah dikenal manusia sejak zaman Romawi kuno. Meskipun banyak orang rancu dengan kehadiran lada yang lebih populer. Ini pedas nih. Mbaknya juga nih, coba. Mbak, Yang kecil. Apa rasanya? Ini yang merah loh. bukan rasa pedas sekali. Coba ini mbak yang merah ini. Bapaknya sekali-kali habis katanya suka makan ini. Iya, tapi kan yang sudah matang kan sudah masak sekali. Ya. Kalau dipedas ya. Ini kalau dilihat hasilnya ini sudah lumayan banyak dan habis ini saya mau keramas sama ibu-ibu. Bapak-bapak ada yang mau ikut keramas? Ya ikut. Bang Jack juga ikut. Bener ya? Ah ya. Bener ya? Ya. Ayo sana kita keramas dulu. Aduh. Ternyata saya baru tahu ladangnya itu se ekstrim ini.